Pemirsa, salah satu bagian dari protokol kesehatan adalah imbauan untuk menjaga jarak ataupun social distancing. Bagaimana social distancing ini efektif diikuti oleh masyarakat Indonesia? Kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan sosiolog UI, Bapak Imam Prasojo. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam. Pak Imam, mengenai social distancing ini terus-menerus disosialisasikan oleh pemerintah, namun kita lihat masih banyak warga yang belum sepenuhnya untuk mematuhi menjaga jarak. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, pertama untuk jaga jarak, tidak berdempetan, itu memang bukan hal yang mudah ya, karena manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya. Sehingga sulit sekali untuk tidak berkumpul, apalagi kultur Indonesia yang selama ini memang dikenal suka berkerumun, suka antara tetangga itu begitu akrab gitu. Tiba-tiba harus menghindari kumpul-kumpul atau jaraknya diatur. Dan tidak semua orang atau tidak semua masyarakat itu mempunyai public space atau ruang-ruang publik yang cukup, apalagi kalau rumah-rumah antar satu tetangga dengan yang lain itu di perumahan yang memang sempit. Nah, tetapi paling tidak kesadaran itu perlu dibangun, dan sekarang ini memang saat yang baik untuk kemudian memberi alasan mengapa saya tidak boleh berkerumun, berdempetan. Jadi itu yang paling penting, diberi penjelasan bahwa penyakit ini daya tularnya luar biasa cepat ya, begitu agresifnya, sehingga seluruh dunia itu juga mengalami penularan yang begitu cepat. Nah, kalau seandainya ini semua orang tertular dan kemudian membutuhkan pertolongan kesehatan, harus ke rumah sakit, yang akan kolaps adalah sistem rumah sakit itu sendiri yang nggak bisa menampung dokter-dokter berjatuhan, karena dia juga tidak mungkin memiliki tenaga bisa 24 jam terus-menerus harus melayani pasien yang berbondong-bondong. Jadi ini yang sebetulnya harus dijelaskan kepada masyarakat. Oke. Nah, kesadaran pribadi, ya. Ya, Pak Imam, artinya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apakah menurut Anda penjelasan ataupun edukasi ataupun sosialisasi mengenai bahwa social distancing merupakan cara terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona ini masih belum optimal, masih belum maksimal menurut Anda? Ya, tentu ini kan satu kesatuan ya. Pertama itu, tahap pertama itu tentu ketahanan diri. Jadi kalau saya mendengar penjelasan para ahli kesehatan, itu kan virus ini hanya bisa salah satu yang bisa dicegah adalah dengan memperkuat ketahanan diri. Nah, saya sendiri ini juga mulai belajar bangkit gitu, kira-kira asupan makanan apa yang membuat saya jadi lebih baik. Nah, itu kan vitamin C, kita mendengar banyak anjuran dari ahli kesehatan. Bagaimana kita menjaga itu. Terus kemudian kita harus berolahraga, terus tidak merokok. Karena merokok adalah salah satu yang menyebabkan kondisi tubuh ini rentan. Padahal kita perokok di Indonesia ini adalah perokok yang cukup besar ya jumlahnya. Kemudian kita berjemur pagi itu juga mungkin menjadi bagian salah satu kebiasaan, dan saya sudah mulai ini mempraktekkan hal-hal seperti itu. Jadi ketahanan diri menjadi sangat penting. Ketahanan sosial itu kedua, karena pada saat kita itu keluar rumah, ya tidak hanya memikirkan tentang badan kita sendiri, tapi juga kita sebagai makhluk sosial, bagaimana caranya kalau saya sakit, saya batuk, saya mendusin, itu tidak kemudian percikannya itu menular ke orang lain. Nah, pada saat yang sama, kita juga harus mempertahankan diri. Jangan sampai orang lain yang sedang sakit menulari kita. Nah, ini perlu ada kerjasama. Nah, itu ketahanan sosial seperti itu harus dibangun. Nah, baru kemudian ketahanan kelembagaan. Ini lembaga ada lembaga non-pemerintah, lembaga pemerintah. Yang non-pemerintah itu perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh wilayah. Itu bisa membuat regulasi-regulasi. Direksi-direksi perusahaan harus membuat aturan-aturan untuk keselamatan pegawainya. Nah, ini ketahanan seperti ini juga harus dibangkitkan. Bagaimana perusahaan-perusahaan, lift-lift yang ada di dalam gedung-gedung itu diatur, kemudian bagaimana mereka bekerja supaya tidak berdempetan, tidak berdekatan, dan kemudian yang sakit
bagaimana regulasinya, apakah boleh dia masuk. Nah ini adalah regulasi dari perusahaan-perusahaan itu saya kira harus dibangkitkan dan kemudian kita bisa nilai mana perusahaan-perusahaan yang mempunyai tanggung jawab terhadap pegawai-pegawainya. Nah baru yang terakhir ketahanan kelembagaan pemerintah. Nah itu gedung pemerintah ya akan ironis banget kalau seandainya pemerintah menganjurkan jaga jarak, tetapi di gedung-gedung pemerintah pegawai-pegawai pemerintah itu sendiri nggak melakukan. Nah jadi kita saling menilai. Artinya untuk kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap imbauan ataupun protokol kesehatan mengenai social distancing, perlukah pemerintah menetapkan sanksi? Saya kira itu salah satu cara ya yang harus dilakukan. Kalau mau cepat ada sanksi, ada hukuman. Tapi saya kira akan jauh lebih baik ya dimulai dengan kesadaran. Kalau orang melakukan karena kesadaran, saya kira itu akan lebih bertahan lama, bukan karena takut karena menghadapi sanksi. Nah, oleh karena itu, sekarang ini kita gencar melakukan itu. Tetapi kalau menjadi sulit karena kita itu butuh satu kecepatan digabung antara sanksi, ya regulasi yang ketat, ya dengan juga kampanye penyadaran. Nah, tetapi yang paling penting adalah contoh, ya. Contoh di lembaga-lembaga pemerintah, contoh di perusahaan-perusahaan, contoh di misalnya tempat-tempat yang paling vital seperti pasar, stasiun kereta api, stasiun bus, yang tempat-tempat kerumunan yang sangat rentan untuk penularan itu betul-betul harus diregulasi. Nah, di situ kalau perlu ada sanksi. Nah, baru masyarakat ya di lembaga-lembaga non pemerintah seperti masjid, gereja, tempat perkumpulan, olahraga, nah itu mengikutinya. Nah, tapi menurut saya sekarang di Metro TV ini juga harus ada regulasi. Kalau misalnya Metro TV itu belum ada regulasi, menjadi ironis karena Anda menyiarkan tiap hari perlunya distancing, tetapi di lembaganya sendiri belum misalnya. Jadi kami juga di kantor sudah menerapkan mengenai social distancing sendiri, tapi kita harapkan memang menjadi tanggung jawab sosial dari masing-masing untuk tetap menerapkan social distancing untuk mensukseskan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Imam Prasojo, sosiolog UI telah bergabung sama kami dalam Prime Time News.